Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah praktek ibadah kemasyarakatan. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas berkat dan rahmatnya kita semua diberikan kesehatan dan insya Allah dengan penuh berkah. Tak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dalam kesempatan ini saya sedikit menyampaikan ceramah tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sebagai suri tauladan dalam menjalani hidup, tentunya dengan mencontoh sifat-sifatnya untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan penutup para nabi atau khatamum nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran." Yang dimana artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Rasulullah SAW menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, panglima perang, dan banyak yang lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah SAW sama manusia dengan kita, tentulah yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Misal, kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah sebagai manusia juga tidur. Namun tidur kita dengan Rasulullah jelas berbeda. Kalau Rasulullah hanya tidur matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia tidak hanya mengubah keyakinan jahiliyah bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah SAW juga untuk mengubah berbagai yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah SAW begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi umat Islam. Namun, dalam perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keluruhan tata krama sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Adapun beberapa sifat terpuji Rasulullah yang mungkin bisa diajarkan para orang tua kepada anak-anak sejak dini, yaitu sifat pertama yaitu sifat sidik, sifat yang benar atau sikap jujur dan berkata sesuai dengan fakta tanpa ada kebohongan. Sifat yang kedua yaitu sifat amanah, sikap yang dapat dipercaya seperti misalnya jika ada atau titipan yang dipercayakan kepada seseorang maka harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Ada sifat terpuji yang ketiga yaitu tablik yang memiliki arti menyampaikan. Contohnya, ketika seseorang dititipi amanah, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak menerima. Dan yang terakhir adalah sikap patonah, yang artinya cerdas atau pandai. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini bisa diimplementasikan dengan rajin belajar dan bisa membagi waktu. Terlebih, zaman sekarang pergaulan anak semakin tidak terkontrol, sehingga perlu ditanamkan 4 sifat Rasulullah seperti yang sudah disampaikan tadi. Mungkin demikian saja hasil ceramah atau ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
Apabila banyak salah kata dan banyak kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.